Pria ini memotong seekor babi dengan cara melingkari babi itu kemudian berhenti melalui mulutnya. Hebatnya, golok itu tidak mengenai darah sedikit pun. Kemudian koki itu mengangkat babi tersebut dan seketika tubuh dan dagingnya sudah terpisah dengan sempurna. Pertunjukan itu dilihat oleh orang-orang di sana dengan meriah dan kagum akan kehebatan chef ini. Setelah koki itu selesai masak, hidangan semur babi pun disajikan. Namun anehnya, semua orang tiba-tiba saja merasakan sakit perut dan banyak sekali yang keracunan dengan makanan chef itu. Padahal chef itu yakin sudah menyiapkan semua bahannya sendiri dengan sempurna, kecuali garam dapur yang diberikan oleh muridnya. Chef ini kemudian menemui muridnya itu dan meminta penjelasan apa yang sudah diberikan pria ini ke dalam makanannya. Tapi sayang sekali setelah kejadian itu, para pengunjung hilang kepercayaan dengan chef ini. Kepala desa kemudian mengusir chef ini agar tidak membuat masalah lain. Demi bertahan hidup, chef itu kemudian melamar di sebuah restoran mewah. Di sana ia bersaing dengan seorang pria lain yang juga jago masak seperti dirinya. Pria ini memasak ikan buntal yang diiris tipis-tipis menjadi sashimi. Sedangkan chef ini sendiri mengambil ikan sungai dan memotong ikan tersebut. Chef ini bisa memotong ikan dan menjadikannya sashimi, namun ikan tersebut masih bisa bertahan hidup padahal tubuhnya hanya tinggal tulang saja. Ketika semua orang mencicipi masakan chef ini, semua begitu terkejut dengan rasanya yang begitu lezat. Pria saingan chef ini penasaran chef itu menggunakan pisau apa. Ternyata ia menggunakan pisau beku yang sudah didinginkan. Pria ini akhirnya mengakui kekalahannya. Ia bahkan memohon kepada chef ini untuk menjadikannya murid. Mendengar ada seorang chef yang begitu ahli, kepala chef di restoran ini akhirnya mengajak chef yang bernama Wong untuk bertanding dengannya membuat hidangan bebek. Ketika hidangan disajikan, salah seorang wanita mencicipinya dan memuji masakan milik kepala koki yang begitu lezat seperti biasanya. Tapi tiba saatnya ketika mereka mencicipi hidangan chef Wong. Awalnya gadis ini mengira hidangan itu sudah dingin, tapi ketika menyentuhnya ia merasakan panas dan seketika uap keluar dari badan bebek itu, mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Ternyata chef Wong melumuri bebek itu dengan gula malt untuk menjaga agar bebeknya tetap hangat ketika dimakan. Ketika gadis ini mencicipinya, ia begitu terkejut dengan rasanya yang begitu lezat. Bahkan kepala chef juga mencicipinya dan mengakui kekalahannya karena kehebatan chef Wong membuat makanan ini. Chef ini membuat bebek namun tidak menggunakan pisau sama sekali, karena jika daging bebek terkena tajamnya pisau, kelembutannya akan menghilang dan seratnya akan pecah lalu menjadikan bebek itu keras. Maka dari itu chef Wong menyuruh muridnya mematahkan tulang bebek itu dengan tangan agar daging bebek tetap terasa lembut setelah diolah. Setelah mendengar penjelasan ini, kepala chef pun langsung pergi meninggalkan restoran ini dan chef Wong pun diangkat menjadi kepala chef yang baru. Wanita si pemilik restoran ternyata adalah anak dari guru chef Wong dan kakaknya dulu. Itulah mengapa wanita ini langsung tahu ketika melihat bagaimana cara memasak chef Wong yang begitu unik. Namun sayangnya hubungan chef Wong bersama kakaknya itu tidak akur, karena dulu mereka bertengkar karena kakaknya begitu ingin menggunakan golok naga yang hanya bisa diberikan kepada chef terbaik. Kakak chef Wong akhirnya lebih memilih meninggalkan dirinya dan meninggalkan chef Wong sendirian. Kini tahun-tahun berlalu, anak dari kakak chef Wong yang melihat kejadian itu ketika kecil memiliki dendam dengan chef Wong. Apalagi mendengar kabar dirinya diangkat menjadi kepala chef di restoran yang bersaing dengan restoran miliknya.